Halo, perkenalkan nama saya Carlos Septiano Paulus dengan NIM 1950-6009 dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia. Dan selamat datang di video ini di mana saya akan membahas tentang proposal penelitian PTK dengan judul proposal yaitu peningkatan ketuntasan belajar siswa kelas 10 pada kompetensi dasar struktur atom, sifat-sifat periodik, unsur, dan ikatan kimia melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Kita langsung saja ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini kita akan masuk tentang latar belakang masalah, di mana penelitian ini dibuat dikarenakan adanya masalah di sekolah yang akan diteliti. Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana baik dalam kehidupan individu, bangsa maupun negara, itu sangat penting. Namun, pada pelaksanaannya, seringkali terdapat berbagai hambatan dan rintangan, seperti yang terjadi di sekolah SMA Negeri 2 Lamongan, di mana pendidikan yang terjadi terkadang kurang efektif akibat dilakukan dengan berpusat pada guru dan tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa terjadi dikarenakan oleh situasi dan keadaan, yaitu pembelajaran yang berlangsung selama pandemi Corona 2019 atau COVID-19, yang secara tidak langsung mengganggu atau merusak cara berpikir atau penalaran akan konsep-konsep materi kimia. Selanjutnya, identifikasi masalah, di mana masalah-masalah yang didapati yang pertama, kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran kimia. Kemudian yang kedua, kurangnya kemampuan penalaran konsep dikarenakan adanya pandemi. Dan yang ketiga, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Rumusan masalah dari uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahannya sebagai berikut. Bagaimana kemampuan guru dalam mengolah kegiatan belajar mengajar melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAT? Kemudian, bagaimana aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran kooperatif tipe STAT? Dan yang ketiga, bagaimana ketuntasan belajar siswa setelah menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAT? Selanjutnya adalah batasan masalah. Di sini, peneliti hanya membahas tentang ketuntasan belajar siswa dan pengelolaan guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Kemudian, materi pembelajaran dibatasi pada kompetensi dasar struktur atom, sifat-sifat periodik unsur, dan ikatan kimia. Penelitian tindakan kelas ini dibatasi pada 2 siklus saja. Yang pertama, membahas tentang sifat keperiodikan unsur, lalu yang kedua tentang perkembangan teori atom. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas 10 B SMA Negeri 2 Lamongan. Tujuan dari penelitian PTK ini adalah berdasarkan dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan guru dalam mengolah kegiatan belajar mengajar melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAT. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran kooperatif tipe STAT. Dan yang ketiga, untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa setelah menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAT. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yang pertama bagi siswa dapat menumpuk budaya membaca, berdiskusi atau bekerja berkelompok, dan menggali informasi sendiri sehingga dapat belajar mandiri. Baru bagi guru dapat dijadikan sebagai contoh model pembelajaran kimia yang berorientasi pada model pembelajaran tipe STAT untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep kimia. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan masukan
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dapat meningkatkan nilai akademis siswa. Kita masuk ke bab yang kedua, kajian pustaka. Pertama kita bahas tentang efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe START. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran, maka pemahaman ini dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek keterampilan dalam mengelola pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dengan model pembelajaran kooperatif tipe START dapat dikatakan efektif bila keterampilan guru telah mencapai kriteria baik dan sangat baik. Kemudian, aspek aktivitas guru dikatakan efektif jika pencapaian waktu ideal yang telah ditetapkan dalam penyusunan silabus sesuai dengan pendekatan kontekstual dengan model pembelajaran kooperatif tipe START. Dan yang ketiga, aspek ketuntasan hasil belajar dikatakan tuntas jika memperoleh nilai lebih dari 70%. Sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal atau secara menyeluruh dicapai jika terdapat 85% siswa telah tuntas belajar pada kelas tersebut. Pengertian pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Berikut ini perbedaan pengajaran secara konvensional atau yang biasa dan secara kontekstual menggunakan konteks. Yang pertama, secara konvensional itu berdasarkan pada hafalan, sedangkan secara kontekstual itu berdasarkan pada ruang. Secara konvensional dia khas memfokuskan pada satu mata pelajaran, sedangkan secara kontekstual itu dapat mencakup lebih banyak, lebih dari satu mata pelajaran. Kemudian secara konvensional itu nilai informasi ditentukan oleh guru, sedangkan secara kontekstual itu nilai informasi didasarkan pada kebutuhan individual masing-masing siswa. Secara konvensional, siswa menjejali dengan setumpuk informasi, sedangkan secara kontekstual, siswa menghubungkan informasi dengan pengetahuan awal. Secara konvensional, asesmen pembelajaran hanya untuk kepentingan akademik formal, seperti ujian. Sedangkan secara kontekstual, asesmen autentik melalui penerapan atau pemecahan masalah secara nyata. Strategi pelaksanaan pembelajaran kontekstual. Agar pelaksanaan pembelajaran kontekstual lebih efektif, guru harus berperan dengan baik dan merencanakan, mengimplementasikan, merefleksikan, dan menyempurnakan pembelajaran kontekstual dengan cara menekankan pada pemecahan masalah atau problem, mengakui bahwa kebutuhan belajar siswa terjadi dalam berbagai konteks, mengontrol dan mengarahkan siswa menjadi pembelajar yang mandiri, memahami keragaman konteks hidup siswa, guru bertindak sebagai fasilitator, pelatih dan pembimbing akademis, menggunakan penilaian autentik. Selanjutnya pendekatan konstruktivis, yang dimana menurut Vygotsky dalam Nur tahun 2000 menyatakan bahwa konstruktivis adalah suatu pendapat yang menyatakan bahwa siswa membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman awal. Mana pengalaman awal selalu merupakan dasar atau tumpuan yang digabung dengan pengalaman baru untuk mendapatkan pemahaman yang baru. Pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui pengalaman yang bermakna. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif. Pengertian pembelajaran kooperatif menurut Nur dan Wikandari tahun 1999 adalah metode pengajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok yang heterogen kemampuannya, beragam-ragam. Pada pembelajaran kooperatif, siswa yakin bahwa tujuan mereka tercapai jika dan hanya jika siswa lain akan mencapai tujuan tersebut, menurut Ibrahim dan kawan-kawan tahun 2000.
Siswa belajar untuk bersepakat dalam memutuskan suatu masalah dan lebih bertoleransi atau menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Hubungan dengan teman sebaya membuat siswa semakin senang menikmati bagian dari proses belajar secara kooperatif. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif disimpulkan dalam satu tabel, di mana kelompok pembelajar kooperatif itu dipimpin bersama, kepemimpinan bersama. Juga saling ketergantungan positif. Kemudian keanggotaan yang heterogen, berbeda-beda, mempelajari keterampilan-keterampilan kooperatif, bertanggung jawab terhadap hasil belajar secara menyeluruh, seluruh anggota kelompok, menekan pada tugas dan hubungan kooperatif, ditunjang oleh guru, memiliki satu hasil kelompok, dan memiliki evaluasi kelompok. Sedangkan kelompok pembelajaran tradisional itu hanya memiliki satu pemimpin, tidak saling bergantungan, tidak saling ketergantungan, memiliki anggota yang kurang lebih sama atau dapat disebut homogen. Kemudian asumsi adanya keterampilan sosial yang efektif, dan tanggung jawab terhadap hasil belajar ditanggung sendiri, hanya menekan pada tugas saja, diarahkan oleh guru, tidak ditunjang, hanya diarahkan. Kemudian beberapa hasil hanya hasil individu saja, dan hasil evaluasi pun individu. Berdasarkan hasil penelitian dari Thomson dan Lundgren tahun 1994, pembelajaran kooperatif mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Kemudian meningkatkan rasa harga diri, memperbaiki kehadiran, saling memahami adanya perbedaan individu, mengurangi perilaku yang mengganggu, mengurangi konflik antara pribadi, mengurangi sikap apatis, meningkatkan motivasi, meningkatkan hasil belajar, memperbesar retensi, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Kita lanjut ke pembelajaran kooperatif tipe START. Pembelajaran kooperatif tipe START terdiri dari 5 komponen utama, yaitu pengajaran, belajar dalam tim, kemudian tes, skor peningkatan individu, dan pengakuan kelompok. Kita langsung ke bab yang ketiga, metode penelitian. Untuk penelitian yang akan dilaksanakan ini bertempat di sekolah SMA Negeri 2 Languan, di Jalan Tendengan, Desa Taraitak 1, Sulawesi Utara. Akan dilaksanakan di kelas 10B pada tahun ajaran 2022-2023 di semester ganjil. Untuk subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10B di SMA Negeri 2 Languan dengan jumlah siswa 21 orang. Siklus penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus, di mana yang pertama, pada siklus yang pertama itu mempelajari pembelajaran sifat keperiodikan unsur dengan 2 jam mata pelajaran. Kemudian siklus yang kedua, perkembangan teori atom dengan 2 jam mata pelajaran. Pada tiap putaran terdiri atas 4 tahap, yaitu rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, baru revisi. Baru kembali lagi di rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, baru revisi. Instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini, yang pertama lembar tes, baru yang kedua lembar observasi. Analisis dan refleksi. Metode pengumpulan data, yang pertama observasi. Observasi penelitian ini dilakukan secara langsung pada saat pembelajaran kooperatif tipe START. Yang kedua, metode tes. Dalam penelitian ini digunakan tes setelah mendapat perlakuan atau post-tes. Metode analisis data, di mana analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
data hasil ketuntasan belajar siswa, di mana skor siswa diperoleh dengan cara skor siswa yang didapat dibagi dengan jumlah skor maksimum dikali dengan 100. Sedangkan untuk perhitungan secara klasikal, yaitu jumlah siswa yang lulus dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa dikali dengan 100. Kemudian data hasil pengamatan aktivitas guru dan aktivitas siswa itu melalui observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ya, sekian merupakan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.